Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menikmati kenikmatan yang begitu banyaknya dari Allah kepada kita. Tak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kehidupan manusia, pasti kita pernah merasakan yang namanya kecewa. Rasa kecewa muncul ketika harapan atau ekspektasi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau lebih tegasnya, rasa kecewa muncul ketika kita bersandar atau berharap kepada selain Allah. Bila kita berharap kepada makhluk, maka kita akan menemukan kekecewaan yang teramat mendalam. Karena sesungguhnya makhluk itu adalah zat yang penuh dengan kekurangan, yang belum tentu bisa membantu memecahkan persoalan kita. Namun beda halnya jika kita berharap kepada Allah Sang Pencipta, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Sebagai seorang muslim yang menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan dan zat yang patut untuk kita sembah, maka sudah selayaknya segala sesuatunya kita mohonkan bantuan dan pengharapan kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jangan kita mengadu dan meminta sesuatu kebutuhan atau hajat selain kepada Allah, karena bagaimana Ia akan mengabulkan permintaanmu, sedangkan Ia juga tidak berdaya tanpa seizin dan pertolongan Allah. Orang yang menyandarkan atau menggantungkan nasibnya kepada sesuatu selain Allah, berarti dia telah tertipu. Dalam perkataan Imam Syafi'i bahwasanya ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah akan menimpakan atasmu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selainnya. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Saat kita merasa kecewa, bersedih, menangis, bahkan terluka, itu semua bagian dari qada dan qadarnya yang telah ditetapkan kepada manusia dan semua makhluknya. Memiliki rasa kecewa adalah hal yang normal bagi setiap manusia, karena itu merupakan bagian dari lika-liku kehidupan. Namun, sebagai seorang muslim, kita harus bijaksana dalam menghadapi rasa kecewa. Adapun tips atau sikap yang harus dilakukan ketika kita merasa kecewa. 1. Jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Berlarut-larut dalam kekecewaan bukanlah solusi, namun justru menambah keterpurukan kepada diri kita. 2. Move on. Kecewa adalah hal yang wajar dan setiap manusia pasti mengalaminya. Namun, menjadi tidak wajar jika kita berlarut-larut atas kekecewaan tersebut. Maka dari itu, sebaik-baik ketika merasa dikecewakan, yaitu melupakannya dan move on, serta fokus kembali kepada perjalanan kehidupan kita yang selanjutnya. 3. Meyakini bahwa ini bagian dari qada dan qadarnya Allah. Tidak ada sesuatu perbuatan yang bukan dari qada dan qadarnya Allah. Jauh sebelum manusia diciptakan oleh Allah ke alam bumi, maka sesungguhnya Allah telah mencatat di Lauhil Mahfudz tentang seluruh takdir manusia. Oleh karena itu, menerima dan bersabar atas ketentuan Allah yang telah diberikan kepada kita, termasuk rasa kecewa, adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Bahkan menjadi salah satu rukun iman kita, yaitu iman kepada qada dan qadar. 4. Ambil hikmahnya. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu selalu terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Maka dari itu, yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa diri kita
melainkan di dalamnya terdapat hikmah yang dapat kita ambil. 5. Bersyukur. Bersyukur merupakan kunci dari kelapangan hati seseorang. Meskipun kita kecewa, tetap jangan pernah berhenti untuk bersyukur, karena bisa saja ada orang yang di sekitar kita ujiannya lebih berat dari kita. Belajar dari kecewa itu tidak mudah. Perlu keikhlasan dan kelapangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa kecewa sangatlah wajar, karena setiap orang pasti pernah merasakannya. Namun, selaku seorang muslim yang baik, maka alangkah baiknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah dan selalu berhusnuzon bahwa hal ini akan ada hikmah yang terbaik untuk kita. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.